Tapi yang sedikit itulah yang menjadi ilmu yang besar. Yang sedikit itu Allah berfirman, kami akan perlihatkan kebesaran kami sampai ke ufuk, sehingga mereka berkata ini semua benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu HP itu, orang bisa bikin HP itu ilmu sederhana atau ilmu luar biasa? Luar biasa. Ilmu orang bisa bikin pesawat itu ilmu sederhana atau luar biasa? Luar biasa. Tapi coba lihat, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami hanya kasih kalian ilmu itu sedikit. Bayangkan, yang sedikit itu bisa bikin pesawat. Coba. Yang sedikit itu ternyata bisa bikin mesin. Yang sedikit itu ternyata bisa bikin HP. Bisa bikin ATM. Yang sedikit itu. Itu semua ternyata itu berawal dari pembahasan Al-Quran ketika berkata tidak ada ilmu yang kami tinggalkan. Semua kami jelaskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buka surah Al-Baqarah ayat 1. Sudah dapat semua? Oke. Dengarkan baik-baik, jangan bercerita, fokus, catat yang penting-penting. Kemarin sudah kita jelaskan tafsir surah Al-Fatihah. Sudah tahu semua tak? Nah, sekarang masuk kita di surah Al-Baqarah. Nanti akan berurut ini, insyaallah. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa artinya alif lam mim? Ada yang tahu artinya alif lam mim? Alif lam mim. Ada yang tahu artinya? Hah? Allah. Apa? Alif menyimbolkan Allah. Apa? Apa? Menyimbolkan Mau apa? Bilang saja apa? Ada yang berpendapat bahwa huruf itu adalah nama surah, dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk mencatatkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan itu dari huruf-huruf objek tersebut. Oke. Itu diantaranya. Siapa lagi? Siapa lagi? Apa lagi? Siapa lagi yang tahu apa itu alif lam mim? Nah, dah. Alif lam mim itu hanya huruf. Kalau kita buka semua tafsir selalu disebut huruful muqatta'ah. Apa? Huruful muqatta'ah. Huruf yang terpisah. Huruf-huruf yang terpisah. Huruf-huruf ini kadangkala ada di setiap surah untuk membuka surahnya itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim dan seterusnya. Banyak. Ada alif lam mim shad, ada alif lam mim ra, ada shad, ada yasin. Apa lagi? Ada apa lagi? Kafhaya. Hah? Kafhaya. Kaf haya, ain shad. Apa lagi? Toha. Apa lagi? Nun. Nun. Dan seterusnya, itu namanya huruf yang terpotong, huruful muqatta'ah. Apa faedahnya? Sebagian ulama menafsirkan, memberikan arti, memaknai semua huruf muqatta'ah, baik itu alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim shad, alif lam ra, yasin, toha, dan seterusnya. Itu ada ulama yang menafsirkan, memberikan makna, menjelaskan apa itu huruf-huruf tersebut, apa artinya. Kenapa para ulama menafsirkan? Karena fungsi Al-Quran apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinat. Wa bayyinat apa artinya wa bayyinat? Wa bayyinat artinya penjelasan. Nah, sehingga ulama kenapa dia menafsirkan semua huruf itu? Karena tidak mungkin Al-Quran datang kalau dia tidak berfungsi sebagai penjelas. Maka semua punya penjelasan, punya makna, punya arti.
Maka sebagian ulama itu menafsirkan, memaknai, memahami, memberikan arti, menjelaskan apa itu huruf-huruf muqatta'ah alif lam mim. Sebagian ulama juga berkata huruf-huruf ini hanyalah pembuka dari sebuah surah untuk memberikan isyarat bahwa apalah tadi bahwa Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab. Oke, nanti semua ada penjelasannya. Paling sederhana para ulama, bahkan semua ulama walaupun yang bisa menafsirkan, walaupun yang menafsirkan ataupun yang tidak menafsirkan, pada akhir kalimat mereka tetap berkata wallahu a'lamu bis-shawab. Hanya Allah yang tahu. Oke? Ulama pertama menafsirkan. Ada ulama yang berkata tadi, apa tadi itu? Pembuka surah. Apa lagi? Di situ apa lagi? Untuk menarik perhatian. Apa lagi? Sebagai isyarat. Oke. Bagaimana penafsiran ulama yang mengatakan untuk menarik perhatian? Semua orang Arab ahli syair itu memahami cara pembuatan syair supaya bagus kedengaran itu bagaimana. Paham betul mereka bagaimana cara membuat bait syair itu. Paham betul mereka bagaimana supaya syair itu enak kedengaran. Dan paham betul bagaimana syair itu kalau dia ini syair salah, ini salah tata bahasanya. Orang Arab itu kalau ada yang cerita satu sama lain bercerita, kemudian rusak tata bahasanya, apa dia bilang? Udah, orang ini kita tinggalkan saja, dia tidak tahu bahasa Arab. Oke? Saking tertatanya bahasa Arab itu. Tidak ada bahasa pasaran dulu. Pokoknya baku semua bahasanya. Kalau ada yang bercerita, kemudian tata bahasanya salah, itu langsung ditinggal. Orang ini tidak tahu berbahasa bahasa Arab. Oke. Maka Al-Quran turun dengan pembuka tadi itu alif lam mim shad, semua itu sebagai isyarat apa? Ingin menantang mereka bahwa hei kalian yang faham bahasa Arab, yang faham cara pembuatan syair, yang faham kaidah-kaidah bahasa Arab, cobalah tulis syair, tulis surah yang semisal dengan Al-Quran yang huruf-hurufnya kalian kenal. Di antaranya alif, lam dengan mim. Itu yang pertama. Jadi menentang bahwa huruf-huruf yang kalian gunakan dalam membuat syair itu, huruf-huruf yang kalian gunakan dalam pembuatan kata-kata itu adalah huruf-huruf yang kalian kenal, kalian gunakan setiap hari. Maka Al-Quran menantang, ayo bikin yang serupa dengan Al-Quran yang hurufnya kalian kenal, kalian ketahui. Di antaranya alif, lam dengan mim. Itu penafsiran yang pertama. Ada lagi yang menafsirkan bahwa sama kalau ada yang bilang begini, alif sudah bercerita tentang kota benteng dari A sampai Z. Apa maksudnya? Apa maksud perkataan itu? Alif bercerita memakai huruf A. Alif bercerita tentang benteng dari A sampai Z. Apa maknanya? Hah? Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Sudah menceritakan tadi itu dari A sampai Z. Apa maksudnya? Menceritakan dari awal sampai Dia bercerita detail dari awal sampai akhir. Maka makna alif lam mim, kenapa Allah selalu letakkan kalimat-kalimat itu, huruf-huruf itu, ingin berkata kepada kita, berisyarat kepada kita bahwa Al-Quran ini penjelasannya itu dari awal sampai akhir, dan itu detail. Oke?
Alif lam mim. Alif lam dengan mim berisyarat kepada kita bahwa penjelasan Al-Quran itu adalah penjelasan yang detail dari awal sampai akhir. Wa fassalnahu Tafsila. tafsila. Kami jelaskan itu sejelas-jelasnya. Tibyanan likulli syai, penjelasan dari semua ilmu. Ma farraqna fil kitabi min syai. Kami tidak pernah meninggalkan satu penjelasan pun dalam Al-Quran. Semua kami jelaskan. Itulah kenapa banyak ilmuwan yang mendalami ilmunya setelah mendalami apa? Al-Quran. Oke? Nah, jadi penghafal Al-Quran dari dulu itu bukan tanda orang berintelektual. Penghafal Quran dari dulu bukan tanda bahwa dia berintelektual. Tapi untuk menjadi berintelektual, menuntut ilmu, mendalami ilmu langsung tanpa melalui Quran itu sesuatu yang tidak terfikirkan. Apa artinya? Sesuatu yang lucu dari dulu itu, sesuatu yang lucu para ilmuwan kemudian menggali ilmunya, kedokteran misalnya, dia gali tentang obat-obatan, tentang penyakit, cara menyembuhkannya, bikin obatnya, dalami itu sehingga pakar di situ. Kemudian dia belum belajar Al-Quran, itu sesuatu yang tidak terfikirkan. Apa artinya? Semua ilmuwan yang ahli dalam bidangnya, semuanya itu sudah pasti hafal Al-Quran melalui Al-Quran sebelumnya. Karena kalau ada orang yang, orang ini ahli di matematika, kemudian orang itu bukan penghafal Quran, itu sesuatu yang apa? Tidak terbayangkan, tidak terfikir. Bisanya itu dia, kenapa dia ahli matematika kemudian belum hafal Quran? Sesuatu yang tidak terfikirkan, sesuatu yang lucu. Lucunya dia kenapa bisa tahu matematika tapi belum hafal Quran? Apa maksudnya? Semuanya sudah hafal Al-Quran, baru kemudian menggali pelajaran-pelajaran yang lain. Ibnu Sina misalnya pakar di bidang apa tadi? Bidang kedokteran. Tapi kapan dia hafal Quran? Umur 7 tahun dia sudah hafal Quran. Ibnu Sina. Dan bukan cuma Ibnu Sina, ilmuwan Islam yang mendalami kedokteran banyak, dan semuanya ahli Quran. Jadi dari dulu penghafal Quran itu bukan tanda berintelektual, tapi untuk menjadi berintelektual tanpa melalui Quran dulu itu sesuatu yang tidak terfikirkan. Nah, sama kalau kita hari ini berkata ada itu anak SMP. Anak SMP itu sudah pasti lulus SD tidak? Sudah pasti lulus SD. Sesuatu yang tidak terfikirkan kalau dia SMP kemudian tidak melalui SD. Sama dengan mereka. Sesuatu yang tidak terfikirkan kalau mereka berhasil mendalami ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika, bisnis, ekonomi, dalam ilmu mereka terhadap itu, kemudian mereka belum melalui Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini apa tadi? Tibyanan likulli syai, penjelasan dari semua masalah. Wa fassalnahu tafsila, kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ma farraqna fil kitabi min syai, kami tidak pernah meninggalkan satu ilmu pun dalam penjelasan kami dalam Al-Quran. Semua ilmu dibahas oleh Al-Quran. Nah, maka nanti muncul ilmu baru ketika orang sudah mendalami Al-Quran. Kamu tahu dalam Al-Quran ada kalimat yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ard. Apa artinya? Semua bertasbih, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Muncul ilmu pengetahuan baru bahwa kalau semua bertasbih berarti pohon bertasbih, berarti jalan bertasbih, berarti aspal bertasbih, berarti meja bertasbih, kursi bertasbih, hewan bertasbih, tumbuhan bertasbih. Karena kalimatnya ma itu adalah sesuatu yang tidak bernyawa. Ma artinya
semua apa saja. Beda kalau man. Man itu apa artinya man? Sesuatu yang bernyawa. Siapa? Man. Tapi coba semua kalimat ma dalam Al-Quran ketika menjelaskan semua bertasbih pasti diterjemahkan dengan apa? Sesuatu yang bernyawa. Man juga seperti itu, kadang-kala diterjemahkan dengan sesuatu yang tidak bernyawa. Man. Padahal harusnya bernyawa. Itu artinya apa? Kalau Quran menyebutkan man, sama artinya dengan ma. Ketika menjelaskan tentang semua bertasbih. Artinya apa? Yang bertasbih bukan cuma manusia. Bukan cuma yang bernyawa. Bukan cuma hewan. Bukan cuma binatang. Tapi semuanya bertasbih. Tusabbih dalam ayat yang lain. Misalnya tusabbihu lahu apa? Tusabbihus samawatu sab'u. Langit yang 7 itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihin tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Dan apa yang ada pada keduanya, semuanya bertasbih. Oke, bukan satu langit, 7 langit. Semua bertasbih. Dan apa saja yang hidup, yang ada di antara keduanya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, semuanya bertasbih. Kemudian Allah berkata, wa im min syai'. Wa im min syai' itu apa artinya? Tidak ada sesuatu pun. Tidak ada, semuanya tidak terkecuali. Wa im min syai' illa yusabbihu bihamdi. Kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak faham apanya? Tasbihnya mereka, cara mereka bertasbih kalian tidak faham. Kalau semuanya bertasbih, jalan bertasbih, pohon bertasbih, meja bertasbih, ayo teliti. Para ilmuwan tidak berhenti pada penafsiran itu, mereka teliti. Ternyata apa yang terjadi? Semua kayu, meja itu ternyata diteliti, ternyata meja misalnya, meja itu, kayu itu masih ada molekul-molekul yang bergerak walaupun sudah mati. Kamu tahu? Setelah diteliti, ini misalnya kayu, papan toh, diteliti ternyata masih ada apa? Masih ada molekul-molekul yang bergerak. Kan sudah mati nih. Bergerak. Bergerak pada porosnya, tidak keluar dari lintasannya, tidak keluar dari relnya. Kapan itu keluar, maka rusak barang itu. Oke, paham itu? Muncul ilmu baru. Kita tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Tapi ketika kita teliti akan seperti itu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Bulan itu ada relnya. Matahari itu ada relnya. Bumi itu ada relnya. Kapan rel-rel itu salah rel, keluar dari relnya, hancur tidak bumi? Apa tanda-tanda hari kiamat? Di antara tanda hari kiamat itu ketika matahari sudah terbalik. Seharusnya terbit dari timur, kemudian terbit dari barat. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu relnya dia. Itu relnya dia. Dia tidak akan keluar dari rel itu. Kapan keluar? Apa yang terjadi? Hancur bumi. Bukankah tanda hari kiamat itu ketika terbit di mana? Barat. Di barat. Sama, semuanya akan seperti itu. Diteliti pohon. Ternyata pohon yang seperti itu, walaupun sudah mati, sudah kayu mati, diteliti ternyata masih ada zat-zat yang bergerak. Kita tidak tahu mereka bertasbih, tapi itu yang terjadi. Oke? Dari kalimat tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya bertasbih tapi kalian tidak faham cara mereka bertasbih. Dalam hadis misalnya, apa kata Nabi? Mustarih wa mustarahum minhu. Kata Nabi, mustarih, orang beristirahat. Wa mustarahum minhu, orang lain yang beristirahat. Sahabat bertanya, wahai Nabi, apa itu mustarih? Apa itu orang beristirahat?
Kata Nabi, al-abdul mu'min, hamba yang baik. Kalau dia meninggal, yastarihu min nasabid dunya. Dia akan istirahat dari Kepenatan dunia. capeknya, penatnya Iya. dunia. Terus bagaimana kalau mustarah minhu, orang lain yang beristirahat? Kata Nabi, orang lain yang beristirahat itu maksudnya orang kalau meninggal. Kalau orang meninggal, kata Nabi, al-abdul fajir, hamba yang pendosa, hamba yang buruk. Kalau dia meninggal, yastarihu minhul jibal wal bilad wasyajar wad dawab. 4 yang beristirahat. Bayangkan. Apa hubungannya? Apa hubungan antara orang yang meninggal kemudian istirahat kalau dia baik hidupnya, dia banyak amal solehnya? Apa hubungannya kalau orang buruk hidupnya, rusak hidupnya, dia pendosa, dia orang tidak baik, kemudian orang lain beristirahat. Istirahat, negeri istirahat. Kemudian jibal itu gunung. Kemudian syajar, pepohonan istirahat. Kemudian dawab itu hewan melata istirahat. Orang yang beriman kalau mati, meninggal, dia istirahat dari capeknya dunia. Enak dia sudah tidak sholat lagi. Dia sudah tidak terbebani dengan zakat lagi. Kenapa sudah? Sudah istirahat, sudah meninggal. Bagaimana kalau orang kafir meninggal? Orang buruk meninggal, orang lain beristirahat. Kenapa orang lain beristirahat? Karena hidupnya selama ini mengganggu semua orang. Bukan cuma manusia, tapi juga negeri dia ganggu. Apalagi? Gunung dia ganggu, pepohonan dia ganggu, hewan melata dia ganggu. Kalau dia meninggal, semua ini istirahat. Apa maknanya? Bukankah semua bertasbih? Bukankah bumi bertasbih? Bukankah negeri itu bertasbih? Bukankah pepohonan bertasbih? Hewan melata itu bertasbih? Bertasbih. Kalau ada orang hidup di atas bumi ini, dia tidak bertasbih, dia itu artinya dia berdampingan dengan sesuatu yang bertasbih. Oke? Ada orang hidup melata di atas bumi Allah, dia tidak bertasbih, sedang bumi bertasbih. Berarti dia berdampingan dengan sesuatu yang bertasbih dan dia tidak bertasbih. Itu yang bertasbih panas. Kamu kalau punya tetangga di rumah, kamu lagi sholat, tetanggamu musik, bagaimana perasaanmu? Panas. Aduh, roh miseng. Aduh, ribut lagi. Itu baru berapa kali padahal dia membunyikan musik itu. Ini bumi tidak pernah berhenti bertasbih, sedang kau tidak bertasbih dia akan panas. Dia akan marah. Kalau dia marah dia banjir. Kalau dia marah dia longsor. Kalau dia marah datang tsunami. Itu yang terjadi. Itulah kenapa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampak kerusakan di darat, di laut, di laut dan di darat itu karena perbuatan manusia. Apa perbuatan yang salah itu yang membuat banjir itu, yang menyebabkan tsunami itu? Ketika mereka berdampingan dengan sesuatu yang bertasbih sedang dia tidak bertasbih. Di dunia ini ada yang tidak sholat? Ada. Ada yang tidak puasa Ramadan? Ada. Ada yang tidak zakat? Ada. Kalau dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa Ramadan, kemudian hidup di bumi dan bumi itu selalu bertasbih, panas tidak bumi? Panas. Itulah kenapa kalau dia meninggal, apa istirahat? Negeri istirahat, gunung istirahat, pohon istirahat, hewan melata istirahat. Nah, itu artinya itulah makna tadi kenapa para ulama itu menafsirkan semua titiknya, komanya itu Al-Quran, semuanya, hurufnya, barisnya, harokatnya itu semua ditafsirkan. Kenapa? Karena dia tibyanan likulli syai', penjelasan dari semua penjelasan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinat. Kata bayyinat itu penjelasan. Penjelasan. Maka alif lam mim
Kata para ulama, kalau Al-Quran itu adalah penjelas, maka tidak mungkin Al-Quran meletakkan satu huruf kemudian tidak ada penjelasannya. Maka sebagian ulama menjelaskan apa itu alif lam mim, apa itu alif lam ra, apa itu yasin, apa itu toha. Walaupun akhir perkataan mereka apa tadi? Wallahu a'lamu bis-shawab. Oke? Nah, itu baru berbicara di bumi, semua itu baru berbicara pohon, baru berbicara binatang, berbicara bumi. Itu ilmuwan sudah sampai hari ini kan sudah ada videonya bagaimana keadaan di luar angkasa. Tahu videonya? Bagaimana videonya itu bumi ini bagaimana tambah jauh tambah. Nah, langit itu berapa bersusun? 7 bersusun. Makanya dalam Al-Quran kalau langit itu terkadang dijamakkan. Langit bahasa Qurannya apa? Sama. As-sama. Kalau as-sama itu artinya satu langit. Setiap Al-Quran menggunakan as-sama, satu langit, itu berarti yang dimaksud langit di situ adalah langit yang pertama. Kapan Al-Quran menjamakkan as-samawat, itu berarti yang dijelaskan adalah 7 langit yang berlapis. Apa yang kita lihat di video menampakkan keadaan angkasa. Seperti itu ke angkasa? Belum tentu. Kita dulu orang berkata bumi ini datar. Dulu orang berkata bumi ini datar. Kemudian berubah lagi. Tidak, dia tidak datar. Bumi ini bulat. Oke. Itu ternyata dikatakan bahwa bumi bulat itu diketahui itu ketika ada orang yang melakukan perjalanan. Berangkat dari titik satu, kemudian ternyata tiba di titik yang sama. Nah, kemudian dia menyimpulkan bahwa ternyata bumi bulat. Kalau datar tidak sampai di titik yang tadi. Oke? Disimpulkanlah bahwa bumi bukan datar tapi bumi bulat. Dalam Al-Quran 2 kali disebutkan. Terkadang Al-Quran menyebutkan bumi itu datar, terkadang Al-Quran bumi itu bulat. Nanti itu pembahasan. Tapi begitulah ilmu pengetahuan. Nanti akan bertambah. Dulu belum ada yang menemukan bagaimana bentuk bulan, bagaimana bentuk matahari. Bahkan dulu ada yang berkata langit itu ditopang 2 gunung, samping kiri dan kanannya. Dulu masih ada yang berkata begitu. Tapi ilmu pengetahuan terus berkembang. Al-Quran berkata, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Kamu lihat langit itu Allah ciptakan tanpa tiang. Dan kalian lihat. Ada yang pernah lihat langit ada tiangnya? Tidak. Maka berkembang pengetahuan, ternyata langit yang tadinya ada yang berkata ditopang oleh 2 gunung itu ternyata rusak. Penelitian itu, teori itu rusak, bahwa langit itu tidak ada tiangnya. Tarawunaha kata Allah. Kamu bisa lihat itu. Mana bisa kau bisa berkata itu ada ditopangnya, ada penopangnya? Padahal kalian lihat sendiri. Ilmu pengetahuan terus bertambah, sampai kemudian ada yang menemukan apa? Apa itu namanya? Teleskop. Teleskop yang bisa melihat angkasa itu. Baru mereka menyadari, ternyata langit itu begini. Ternyata di sana ada planet-planet. Terus berkembang ilmu pengetahuan. Sampai ada yang mencoba datang ke bulan. Itu semua berkembang, pengetahuan itu berkembang. Dan pengetahuan sampai hari ini, itu masih pengetahuan yang belum pasti. Begitu kebenarannya. Masih bisa digali dalamnya. Masih bisa digali. Al-Quran masih bisa digali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami sampai ke afaq. Afaq itu ufuk. Sampai ke ufuk. Itu isyarat bahwa ilmu ini akan diperlihatkan sama Allah sampai titik terakhir. Sampai titik terakhir. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka annahul haq, bahwa semua ini adalah berdasarkan kebenaran. Dalam ayat yang lain misalnya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman
wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai ada orang yang berzikir, terus bertafakkur, memikirkan bagaimana dunia ini, bagaimana di, oh di langit itu bagaimana di, oh di bumi itu bagaimana di, bagaimana bentuk langit di, bagaimana bentuk bumi di, oh bagaimana itu matahari di. Bertafakkur terus sambil berzikir. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, bahkan dalam keadaan tertidur di atas pembaringan, masih berpikir itu. Sampai dia menemukan sesuatu, kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, semua ini kau ciptakan bukan dalam keadaan batil, semua benar. Itu ilmu pengetahuan. Terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Nah, nanti pelajari. Itu semua ternyata itu berawal dari pembahasan Al-Quran ketika berkata tidak ada ilmu yang kami tinggalkan, semua kami jelaskan. Oke. Paham itu? Maka alif lam mim ada maknanya alif lam mim. Itu penafsiran yang kedua. Yang ketiga alif lam mim. Alif lam mim itu ada yang berkata alifnya Allah. Kemudian apa lagi? Lamnya itu Jibril, mimnya itu Nabi Muhammad SAW. Ada yang berkata juga seperti itu. Walaupun terakhir kalimat mereka adalah Wallahu a'lamu bisu. Dan masih banyak penafsiran itu, dalam Al-Quran. Dipelajari Al-Quran. Al-Quran itu dalam. Al-Quran itu bukan nanti kalau kamu di rumah nanti kalau libur, buka itu. Buka bagaimana keadaan luar angkasa, kemudian cocokkan dengan Al-Quran. Itu besar sekali. Kamu tulis selayar di Google, buka map, kemudian tulis selayar, itu kan akan muncul selayar toh. Kemudian besarkan sedikit. Besarkan, semakin kecil selayar toh. Yang muncul apa? Pulaunya. Kemudian besarkan lagi, yang muncul apa? Makassarnya. Bapak besarkan lagi, yang muncul apa? Indonesianya. Besarkan lagi, yang muncul apa? Asianya. Yang besarkan lagi seluruh bumi. Besarkan lagi sampai bumi tidak kelihatan. Ternyata masih ada yang lebih besar daripada itu. Dibesarkan lagi. Dibesarkan lagi. Ternyata kita hanyalah tidak lebih besar dari setitik debu yang berjalan di atas bumi yang kecil ini. Kemudian kita mau berkata, saya punya ini, saya punya itu. Siapa ente? Kamu siapa? Oke? Makanya dalami Quran, pelajari, hafalkan baik-baik dulu. Hafalkan dulu baru pelajaran yang lain. Penghafal Quran dari dulu bukan tanda berintelektual, tapi untuk menjadi berintelektual tanpa melalui Quran itu sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terfikirkan, sesuatu yang aneh. Nah, artinya semua ilmuwan muslim yang mendalami ilmu mereka itu semua penghafal Quran. Oke? Sekarang kalimat dzalik. Kalimat apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Bayangkan setelah tadi Allah menjelaskan alif lam mim itu begini begitu oleh para ulama menjelaskan, sekarang Allah berfirman, dzalik, itulah. Oke? Dzalik, itulah. Sekarang lihat terjemahan. Dzalik itu apa artinya? Itulah. Tapi lihat terjemahan. Apa artinya dzalik di situ? Ini. Apa maknanya? Apa maksudnya? Siapapun hari ini yang belajar bahasa Arab, mau dia belajar bahasa Arab yang paling rendah, makna dzalik pasti diterjemahkan dengan itu. Ini bahasa Arabnya apa? Hadza. Kenapa dzalik diterjemahkan ini? Itu satu jalan dengan alif lam mim tadi itu, dengan penafsiran ulama tentang alif lam mim itu. Dzalik siapapun, diulangi lagi siapapun hari ini yang belajar bahasa Arab, makna dzalik itu pasti akan diterjemahkan dengan itu.
Karena ini itu bahasa Arabnya bukan dzalik. Ini itu bahasa Arabnya apa? Hada. Tapi apakah para ulama yang menerjemahkan itu salah? Tidak. Tidak salah ulama yang menjelaskan penerjemahan itu, yang meletakkan penerjemahan itu, penerjemahan inilah kitab. Tidak salah. Yang salah itu kita yang tidak belajar bahasa Arab. Oke. Kalimat dzalik pertama, dzalik itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh itu. Oke? Yang jauh. Ternyata dzalik di sini diterjemahkan dengan sesuatu yang dekat. Ini. Al-Qur'an itu isyarat bahwa makna itu dia ingin menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini jauh di atas kalian, penjelasannya itu banyak, menjelaskan semua ilmu sebagaimana penafsiran Alif Lam Mim tadi ayat sebelumnya, menjelaskan semua ilmu pengetahuan jauh di atas kalian, kalian rendah. Artinya kalau kalian hari ini belum bisa membuktikan secara ilmiah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, itu bukan Al-Quran yang salah, tapi kalian yang rendah. Al-Quran yang tinggi. Oke, paham itu? Makanya disebut dzalik itu. Oke? Itu. Kenapa diterjemahkan ini? Ini itu menunjuk sesuatu yang dekat. Ingin berkata bahwa Al-Quran walaupun tinggi, pertama, dia dekat kepada kalian yang bisa memberikan petunjuk. Oh, pembahasan ini maksudnya ini, pembahasan ini maksudnya ini. Dekat, walaupun dia tinggi. Yang kedua, makna ini. Itu artinya walaupun Al-Quran dzalik jauh, tapi pembahasannya tidak jauh dari kalian. Maka jangan ambil petunjuk yang lain. Al-Quran itu menjelaskan tentang kalian, hei manusia. Itu mana? Mana dzalik? Makanya dzalik harusnya diterjemahkan itu, malah diterjemahkan ini. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua. Dzalik, dzali, kemudian kaf, itu singkatan. Dzalik itu singkatan. Za-nya itu artinya hadza. Hadza apa artinya? Ini. Li, huruf lam itu. Li artinya untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Yadullu al-bu'd. Namanya lam al-bu'd. Lamul bu'd. Lamul bu'di. Lam yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Za ini. Za itu hadza. Ini. Kemudian li. Sesuatu yang jauh. Kafnya apa? Kafnya itu anta, kamu. Ka artinya kamu. Apa tadi? Singkatan. Jadi alif lam mim itu singkatan. Zalika za-nya, hadza ini, li-nya itu menunjuk sesuatu yang jauh, lamul bu'd dalam bahasa Arab. Ka-nya artinya kamu, anta. Bagaimana cara menerjemahkannya? Cara menerjemahkannya, dzalik ingin berkata tadi sesuai dengan apa tadi penafsiran alif lam yang ayat sebelumnya. Dzalik, za itu artinya ini, li artinya menunjuk sesuatu yang jauh, ka kamu. Ingin berkata bahwa Al-Qur'an ini itu jauh dari kamu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu anggap bahwa Al-Qur'an itu tulisan Muhammad. Jauh, bukan itu maksudnya. Kalau kalian berpendapat Quran tulisan Muhammad, salah itu. Jauh dari pemikiran itu. Maka ulama penerjemah menerjemahkan dzalik dengan apa? Ini. Disingkat itu. Disingkat. Supaya tidak keluar dari pemahaman. Oke? Supaya dia tetap dalam satu tema. Dalam tema. Paham itu? Jadi para penerjemah itu tidak salah-salahan, apalagi salah, tidak. Supaya kita langsung paham, kenapa dzalik diterjemahkan ini? Ini maksudnya, disingkat. Coba kalau diterjemahkan begitu. Panjang penerjemahan. Karena kita tidak mau berpikir panjang, itu para ulama meletakkan, terjemahkan ini saja. Supaya dia penasaran, dia gali, apa maksudnya. Paham itu?
Oke, jadi Al-Quran mengatakan ini, tadi penafsiran pertama tadi, ini penafsiran yang kedua. Zalik, za artinya hadza ini, li, lamul bu'di, menunjuk sesuatu yang jauh. Ka kamu. Al-Quran ini jauh dari anggapan kamu yang berkata tulisan Muhammad. Kalau kau berkata ini tulisan Muhammad, ayo bikin yang semisal dengan tulisan ini. Dengan huruf-huruf yang kalian kenal, di antaranya alif, lam, dengan mim. Ayo bikin. Ayo bikin. Zalik. Ini Al-Quran jauh dari anggapan kamu. Nah, gitu. Oke? Nah, masih panjang penjelasan ini. Masih panjang penjelasan. Al-Quran ini bukan sembarangan. Nah, gitu nah. Nanti jelaskan tentang Alkitab la raiba fihi. Nah, jadi itu satu pembahasan semua, satu jalur, satu rel pembahasan itu, tidak keluar pada tema. Temanya itu tantangan Allah kepada mereka orang-orang kafir yang berkata Al-Quran tulisan Muhammad. Makanya setelah kalimat alif lam mim, setelah itu kalimat dzalik, apa kata Allah? Alkitab la raiba fihi la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini alif lam mim. Kalian kenal huruf-hurufnya. Hurufnya bahasa Arab. Kalian tahu bikin syair. Tidak keluar dari huruf-huruf ini. Ayo bikin. Bikin. Dzalik. Itulah Al-Quran. Yang jauh dari anggapan kamu. Bahwa Al-Quran tulisan Muhammad. Al-Quran yang dimaksud Al-Quran adalah Alkitab. Alkitab itu ada alif lamnya. Menunjuk pada sesuatu yang jelas. Apa dalam bahasa Arab? Ma'rifah. Lamnya itu lam ma'rifah. Sesuatu yang sudah diketahui. Maksudnya Al-Quran. Alkitab. Alkitab dari kata kataba, menulis. Kalau tulisan itu bersusun, itu disebut kitabun. Oke? Maka Alkitab, inilah Alkitab, Al-Quran ini tersusun dari tulisan, bukan tulisan Muhammad, bukan seperti anggapan kamu yang berkata tulisan Muhammad. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin. Kata hudan itu juga bukan sembarang kata. Hudan itu apa artinya? Petunjuk. Orang kalau bilang orang kalau bilang Ar-Rahman itu adalah kegagahan. Dengan orang bilang Rahman itu gagah. Oke? Apa bedanya? Kalau ada orang alif itu adalah cantik. Dengan alif itu adalah kecantikan. Apa bedanya? Hah? Beda. Kalau alif itu cantik, berarti ada satu hari alif itu jelek. Tapi kalau alif adalah kecantikan, berarti dia memang cantik dari awalnya. Al-Quran tidak berkata, Al-Quran tidak berkata, Al-Quran ini adalah apa? Hudan itu artinya petunjuk. Hudan itu artinya petunjuk. Dia masdar dari hada yahdi. Hada artinya hidayah, memberikan hidayah. Yahdi artinya fi'il mudhari'nya. Hudan itu sebuah petunjuk. Artinya apa? Al-Quran tidak pernah menjadi selamanya menjadi petunjuk. Tidak pernah suatu hari dia tidak menjadi petunjuk. Tidak. Selamanya jadi petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Oke? Nah, para santri, itu sebenarnya pembahasan sedikit tentang ayat-ayat ini. Para ulama itu masih menggali lagi. Ilmu pengetahuan itu tidak berhenti sampai sekarang. Ilmu pengetahuan dulu misalnya orang mau sampai ke Makassar naik apa? Naik kapal. Orang selayar mau sampai Makassar bawa surat itu pakai kapal. Kapalnya sudah ada mesinnya? Belum. Kapalnya bagus? Tidak. Lanjut kemudian ilmu pengetahuan bertambah, ilmu pengetahuan kemudian meluas. Muncul finishing. Sudah bagus bentuknya itu kapal, tapi belum ada mesin
mesinnya. Ilmu pengetahuan berkembang lagi, ilmu pengetahuan berkembang, sudah ada mesinnya. Oke? Sudah ada mesinnya. Hanya untuk bawa surat. Sudah ada mesinnya. Ilmu pengetahuan berkembang lebih cepat dari itu, orang pakai apa? Pakai apa? Pakai pesawat supaya lebih cepat. Ilmu pengetahuan berkembang setelah itu, orang tidak perlu lagi ke sana, tinggal SMS. Oke? Nanti akan datang dulu kirim apa namanya? Kirim surat, kirim uang. Itu tidak terfikir oleh kita kalau misalnya dulu tidak terfikir orang dulu itu, kalau sekarang sudah ada alat, tinggal dikasih masuk itu uang, kemudian tiba di sana. Lewat mana? Hah? Lewat ATM. Itu tidak terfikirkan orang dulu. Artinya apa? Semua ilmu ini akan berkembang. Itu yang dimaksud tadi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kekuasaan kami. Ayat. Ayat itu apa maknanya? Ayat itu tanda kebesaran. Tanda. Alamat. Ayat. Itu akan diperlihatkan semuanya. Artinya ilmu pengetahuan ini bukan tanda lain. Tanda dari Allah bahwa Allah Maha Besar. Coba perhatikan. Ilmu HP itu, orang bisa bikin HP itu ilmu sederhana atau ilmu luar biasa? Luar biasa. Ilmu orang bisa bikin pesawat, itu ilmu sederhana atau luar biasa? Luar biasa. Tapi coba lihat. Wa ma utitum minal ilmi illa Qalilan. kami hanya kasih kalian ilmu itu sedikit. Bayangkan, yang sedikit itu bisa bikin pesawat. Coba. Yang sedikit itu ternyata bisa bikin mesin. Yang sedikit itu ternyata bisa bikin HP. Bisa bikin ATM. Yang sedikit itu. Tapi yang sedikit itulah yang menjadi ilmu yang besar. Yang sedikit itu Allah berfirman, kami akan perlihatkan kebesaran kami sampai ke ufuk, sehingga mereka berkata, ini semua benar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang berpikir waktu dia berdiri, bertafakur, bagaimana kalau bisa jadi ini, bagaimana kalau saya bikin ini, sambil berzikir, alladzina yatafakkaruna wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, sampai dia berpikir tentang kenapa langit begini, wal ard, kenapa bumi begini, Kemudian satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini tidak batil. Semua akan diperlihatkan. Perlihatkan. Ilmu terus berkembang. Oke, maksud saya itu dalami Al-Quran. Dalam ilmu kedokteran juga berkembang semua. Ilmu teknologi, ilmu kedokteran, semua berkembang. Ilmu ekonomi, semua akan berkembang. Kamu nanti akan tidak terfikir kalau nanti ada ilmu baru lagi yang menakjubkan. Ada ilmu baru, tidak terfikirkan nanti itu. Ada tidak pikiranmu nanti kalau kita mau ke Makassar tidak perlu lagi naik pesawat, tapi cukup masuk satu alat, tiba-tiba langsung di kota Makassar. Seperti orang kirim uang lewat ATM. Nanti ilmu ini akan berkembang. Dan semuanya ilmu besar atau kecil? Ilmu Kecil. ilmu besar, tapi ilmu besar itu Allah berfirman apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit itu. Artinya apa? Jangan, walaupun kamu sudah dapatkan pesawat, kamu sudah bisa HP bisa kau ciptakan, tapi itu ingat itu kecil, itu sedikit. Ilmuku ilmu Allah banyak. Oke? Nah, maka itu tadi semangat saja semangat belajar Quran, masih banyak yang perlu kita pelajari. Terus bagaimana makna alif lam ra? Terus bagaimana makna Yasin? Terus bagaimana makna Toha? Alif lam mim shad, ain sin qaf. Apa lagi? Qaf. Apa makna itu semua? Itu semua punya makna. Bahasa Arab itu sampai alif, ba, ta, tha, ja, jim itu
sampai hamzah ya itu semua ada yang menafsirkan. Ada yang memaknai itu semua. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu hidup di abad ke-7, abad 8. Hari itu ilmu tafsir sudah mencapai sampai 30 jilid. Oke. Ibnu Taimiyah menafsirkan Al-Qur'an sampai berapa? 30 jilid. Ibnu Taimiyah hanya menafsirkan surah Al-Fatihah sampai 30 jilid. Baru Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah. Ibnu Qayyim bahkan justru lebih sedikit daripada itu, hanya menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berapa? 400 halaman. Ya udah, ini pelajaran kita. Nah, jadi kalau misalnya ini terus digali terus, pelajari Al-Qur'an, nah. Jangan capek-capek belajar Al-Qur'an. Tiada ilmu-ilmu yang baru lagi. Oke. Subhanakallahumma. Ada pertanyaan? Hah? Apa pertanyaan? Hai. Kita aja paham itu kalau ada pertanyaan. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ini apa namanya? Baca satu juznya masing-masing, kemudian Dari juz 1. nambah dari juz 1 bagi mi. Ya. Hah? Apa? Saya juz 8. Juz 1. Oke, assalamualaikum.